karena apa yang kemarin aksi sujud itu lebih kepada membela anak buahnya, Bu Risma langsung merasa bahwa inilah tanggung jawab yang diambil seorang Risma sebagai wali kota Surabaya. Tapi menurut Anda yang juga menganalisa komunikasi politik, sebenarnya apa yang terjadi di Surabaya dan mengapa beberapa kali ada luapan, betul seorang Risma adalah orang yang sangat spontan, tapi apa yang sebenarnya mendorong Bu Risma untuk bertindak seperti ini? Ya, Mbak Rosi, sebetulnya ini menurut saya adalah rangkaian dari sejumlah peristiwa yang tertumpuk. Kalau Bu Risma ekspresif itu sudah hafal lah orang Surabaya. Betul. Ketika 19 Mei 2018 ketika dengan takmir dan sebagainya karena merasa bersalah. Tapi terakhir ini saya melihat Pak Bu Risma memang sedang mengalami depresi yang luar biasa. Kita tahu bahwa kalau ngomong apa adanya ada problem communication breakdown atau komunikasi yang buntu antara Bu Risma dengan Provinsi Jawa Timur. Nah, sebetulnya ini rangkaian panjang, artinya kalau saya melihatnya sebagai sindrom ibu kota ya, pimpinan ibu kota itu selalu berbenturan dengan yang gubernur atau mungkin gubernur DKI dengan presiden, misalnya semacam itu. Surabaya itu sejak tahun 2002 itu ketika gubernurnya Pak Imam Utomo, kemudian dilanjutkan Pak Dekarwo dan sekarang Bu Khofifah, ada memang hubungan yang menurut saya dalam komunikasi pemerintahan tidak terlalu harmonis seperti daerah-daerah yang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang baru terjadi di antara kota Surabaya dengan Provinsi Jawa Timur? Menurut saya ini sudah sejarah lama ya. Sehingga setiap ada sedikit saja termuncul, itu akan terjadi kebuntuan-kebuntuan yang tidak tuntas. Misalnya ketika beberapa waktu lalu Surabaya ditunjuk sebagai penyelenggara Piala Dunia usia 19 itu ya, GBT Stadion Gelora Bung Tomo sudah oke, kemudian gubernur mengatakan stadionnya masih bau mau dipindahkan. Itu ribetnya udah mulai netizen macam udah berbenturan luar biasa. Jadi Pak Suko, maaf seperti ini, ya. Pak Suko, saya mohon maaf, saya potong dulu. Jadi kan begini, kalau soal penanganan ini karena Surabaya bagaimanapun juga penyumbang 60% zona hitam di Jawa Timur. Tapi Bu Risma tadi kalau Anda lihat kan ia ingin kerja dan kita tahu dia memang seorang pekerja, tapi seperti merasa ada yang memboikot. Apa memang seserius ini persoalan di Surabaya? Saya melihatnya justru hanya soal komunikasi yang buntu tadi, Mbak. Jadi seperti defense terus Bu Risma ini. Nah, ini yang saya kira sindrom itu yang harus dipecahkan. Nah, saya justru mungkin agak berbeda dengan Bu Risma. Yang menjadi persoalan kan kalau dalam komunikasi itu hanya soal penyampai, kemudian pesannya apa, dan kemudian penerimanya problemnya. Nah kan soal yang disampaikan ini loh Mbak. Jadi Bu Risma ini menurut saya harusnya disediakan informasi yang memadai agar ketika bertemu dengan pihak lain itu bisa saling menerima. Nah proses ini kayaknya tidak ada dialog semacam itu karena pasokan informasi yang diberikan ke Bu Risma boleh jadi, saya tidak mengatakan salah, ini mungkin harus dimatangkan dulu gitu loh. Sehingga ketika para dokter menjelaskan bahwa di Dr. Sutomo itu 79% itu warga Surabaya, akhirnya Bu Risma kaget kalau lihat runtutan dialog dengan dokter senior itu gitu. Jadi Bu Risma tiba-tiba mengalami shock itu, kemudian kaget dan meminta maaf itu. Karena kalau melihat bagaimana Bu Risma menceritakan pengalamannya, ia memang tidak mau secara frontal menyebut begitu. Banyak sekali yang ia rasa bahwa seperti diblok begitu. Dimulai dari PCR, mobile lab, lalu kemudian soal rumah sakit. Jadi sebenarnya memang ini hanya masalah komunikasi saja, koordinasi saja, bukan sesuatu yang serius memang ada upaya untuk menjegal, memboikot. Saya tidak tahu ya soal jegal-menjegal, tetapi kebuntuan komunikasi itu lahir dari persepsi yang sudah tidak terlalu bagus gitu loh. Akibatnya ya seperti ini. Gitu.